Oke, daftar hadir sudah. Yang tidak hadir ada berapa orang? Oke, sekarang kita masuk ke materi. Materi hari ini tentang keberagaman budaya bangsaku. Siapa yang tahu budaya itu apa? Tujuannya ada 8. Tujuannya ada 8. Jadi satu, memahami pengertian keberagaman budaya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terus kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman budaya di Indonesia seperti suku bangsa, bahasa, adat istiadat, seni, kepercayaan, bagian adat, rumah adat, dan makanan tradisional. Pengertiannya dengan baik-baik ya. Dengan baik-baik. Pengertian keragaman budaya adalah kondisi masyarakat di mana terdapat berbagai macam perbedaan dalam aspek budaya seperti suku bangsa, bahasa, adat istiadat, seni, kepercayaan, dan nilai-nilai. Pengertian ya. Ya. Kemudian keberagaman budaya. Ini pengertiannya. Keragaman budaya adalah kondisi masyarakat di mana terdapat berbagai macam perbedaan dalam aspek budaya seperti suku bangsa, bahasa, adat istiadat, seni, kepercayaan, dan nilai-nilai. Ini pengertian ya. Yang kedua ini, Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki ribuan suku bangsa dengan budaya yang unik. Keberagaman ini adalah kekayaan yang tak ternilai. Ya, ada banyak beragam suku bangsa, ada yang suku di Jawa sana itu banyak sekali. Terus yang berikut kita masuk yang kedua. Faktor penyebab keragaman budaya di Indonesia. Ada penyebabnya. Yang satu, letak geografis. Itu dibagi atas 2 bagian. Satu, Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terpisah-pisah. Ya, pulau yang banyak sekali, terpisah-pisah. Terus yang kedua, setiap pulau mengembangkan budaya yang berbeda sesuai dengan kondisi
yang kedua, sejarah. Tadi itu letak geografis. Sekarang kita masuk ke yang kedua, sejarah. Perbedaan dalam aspek budaya. Lanjut, sejarah. Sejarah juga ada 2 bagian, yaitu 1, pengaruh budaya asing seperti India, Arab, Tiongkok, dan Eropa turut memperkaya budaya ini. Ada yang datang masih di sini, ada yang nikahnya di sini, datang mereka bawa mempunyai budaya. India masih datang ke sini, bawa budaya dan begitu. Sama kayak ini, yang mana itu? Orang Inggris, orang Belanda yang datang ke Indonesia. Di Bali itu kamu lihat kok yang pantai Bali itu banyak sekali turis-turis di sana. Di Bali, paling banyak itu di Bali. Terus lanjut yang kedua, setiap daerah mengalami proses akulturasi dan asimilasi budaya yang berbeda. Ini pasti lo bertanya-tanya, akulturasi ini apa, asimilasi ini apa? Ya toh? Akulturasi. Akulturasi itu seperti proses di mana 2 kebudayaan atau lebih bertemu dan berinteraksi namun budaya asli tetap dipertahankan. Akulturasi. 2 budaya saling bertemu, tapi mereka punya itu budaya itu tetap bertahan. Terus kalau asimilasi itu adalah proses sosial di mana 2 kebudayaan yang berbeda bertemu dan bergaul dalam waktu lama sehingga menghasilkan kebudayaan baru. Mereka bertemu dalam satu pulau, mereka bentuk satu kebudayaan baru. Seperti kelompok ini bertemu dengan kelompok ini, mereka ke satu pulau, mereka bentuk satu kebudayaan. Budaya apa? Terus yang ketiga, iklim dan kondisi alam. Itu juga dibagi atas 2 bagian. Jadi 1, perbedaan iklim dan kondisi alam mempengaruhi mata pencarian pola hidup dan budaya manusia. Kondisi alam mempengaruhi mata pencarian. Kondisi alam seperti kondisi alam hari ini, mendung hujan, itu nanti kita tidak bisa kerja kebun. Contoh hari mau traktor kebun, kalau hujan berarti kita tidak bisa kerja lagi. Kondisi alam. Terus contohnya seperti masyarakat pesisir memiliki budaya maritim yang berbeda dengan masyarakat pegunungan. Pesisir pantai yang tinggal di pesisir pantai itu mereka mata pencahariannya tiap hari buat apa? Cuma tanya kamu yang di pesisir pantai yang tinggal di laut-laut itu dong tiap hari buat apa? Tangkap ikan, mata pencarian tiap hari kita tangkap ikan, jual, bawa ke pasar Mobesi. Biasa kalau muncul ikan ibu kakak ikan kok, sedikit ikan kok, 4 ekor berbulu. Ini yang besar. Terus kalau yang di pegunungan itu masyarakat yang di pegunungan itu baru sering ketemu dengan
Bali dan agama. Itu juga ada dua pengertian. Satu, Indonesia mengakui berbagai agama dan kepercayaan. Dan kita beda-beda. Ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Kristen Protestan. Di sini sampai yang Kristen Protestan. Oh iya. Kristen Protestan. Sama Proses dengan Protestan. Jangan kamu ini mereka kamu beda. Kita jangan mereka. Tapi kita harus saling menghargai. Kalau dia berdoa, kita saling bantu dia. Dia ikut berdoa. Ya kan? Terus berikut, setiap agama dan kepercayaan memberikan pengaruh terhadap nilai-nilai norma dan tradisi masyarakat. Itu yang kedua. Terus kita masuk yang poin ketiga lagi, bentuk-bentuk keragaman budaya di Indonesia. Bentuk-bentuk, siapa yang tahu bentuk-bentuk keragaman budaya di Indonesia? Bentuk-bentuk. Ya. Kalian harus baca yang tujuannya itu. Di pantai. Kita ikan juga. Di sini yang baca di sini. Itu ada suku bangsa, bahasa, ada istiadat, seni, dan nilai-nilai. Ya, itu bentuk-bentuk. Itu satu, suku bangsa. Siapa yang tahu? Suku bangsa. Suku bangsa memiliki lebih dari Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa. Iya, 1.300 suku bangsa. Kita ada banyak. Ada suku Tonoa, banyak sekali. Bisa berbeda-beda tetapi tetap bahasa, adat, istiadat, dan budaya yang berbeda. Jadi budaya beda, budaya beda dengan orang Jawa. Gitu? Budaya bisa berbeda dengan mereka juga. Contohnya seperti suku Jawa, suku Sunda, Batak, Dayak, Bugis, dan lain-lain. Itu beda-beda. Itu yang disebutkan ini di Jawa sana. Oke, lanjut lagi. Bahasa. Tadi itu suku bangsa, toh. Sekarang bahasa. Tadi suku bangsa, bahasa. Sekarang kita masuk ke bahasa. Itu dia punya poinnya ada 3 juga, ada 3 bagiannya. Itu satu
Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Ya. Kita punya daerah sini, daerah kawan sini beda bahasa beda dengan Indonesia. Belu, ya, daerah masing-masing Kedawan, Kedawan. Kalau belu dari sana pakai bahasa Tebu. Cina, Cina itu itu ada 700 bahasa daerah. Di Flores juga ada bahasa beda dengan kita. Bahasa Kalimantan, ya, Malaysia, Sulawesi. Oke, lanjut ke poin kedua. Setiap suku bangsa memiliki, tidak, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai alat komunikasi antar suku bangsa. Ya. Antar suku bangsa bahasa Indonesia. Kita di sini biasanya dawan. Ada yang tidak tahu bahasa Indonesia? Tahu. Kalau yang belajar itu bahasa Betul. Ada yang tidak tahu bahasa Indonesia. Terus, halo. Kita lanjut poin ketiga. Terus contoh bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, Dayak, Bugis, dan lain-lain. Terus kita lanjut lagi, itu adat istiadat. Suku adat beda dengan adat Kelapa. Ada Flores, itu juga ada dua. Itu satu, setiap suku bangsa memiliki adat istiadat yang berbeda dalam berbagai aspek kehidupan seperti perkawinan, kelahiran, kematian, dan upacara adat. Kalau kita beda, kita di sini acara adat nikah beda dengan yang di Jawa. Yang di Jawa mereka itu kan hingga sekamar-kamar yang kalau dong itu, kalau mereka make up, kita ada malam adat. Ya, cari perempuan. Kita malam adat cari perempuan. Cari itu di mana? Kelahiran, ya. Kelahiran kalau ada yang bikin adat. Kalau kita sini, biasa orang bilang apa? Senija. Semanggi anak itu kan ada dia punya apa dong? Upacara adat. Lanjut. Contohnya itu seperti upacara Rabe di Bali. Bali itu orang upacara. Kalau biasa lihat toh, yang biasa perempuan mau dandan cantik, kebaya, ada yang tujuh bobo-boboan. Terus upacara
bisa di Yogyakarta dan lain-lainnya. Masing-masing dengan tentunya tidak ada. Terus seni, lanjut seni. Indonesia memiliki berbagai macam seni tradisional seperti seni tari, seni musik, seni rupa dan seni pertunjukan. Seni tepuk tarian beda dengan tarian Malaka. Tarian Jawa sama tarian yang lagi. Ya, berbeda dengan tarian Papua sana. Ya, itu punya kan begini. Terus lanjut lagi. Setiap daerah memiliki seni yang khas. Misalkan beda kan dikurai tamu kecil itu bisa contohnya tari Saman dari Aceh. Terus berikutnya dikurai. Pokok ini film gastro pakai apa ya? Sama kerok itu kerok pakai. Apa candela? Apa ya? Terus bagian adat lanjut tadi bagian adat. Kalau kepercayaan tadi bahas terus bagian adat. Setiap daerah ada poinnya sendiri. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang berbeda. Kita di sini pakaian adatnya itu kain tais, pakaian adat sering digunakan dalam upacara adat atau acara-acara penting. Terus rumah adat. Rumah adat. Setiap daerah memiliki rumah adat yang berbeda. Jadi sini rumah adat beda dengan Jawa sana. Jawa sana terus rumah adat bercerminkan arsitektur tradisional dan kearifan lokal. Contohnya rumah adat dari Sumatera Barat, rumah adat Jawa dan Jawa, dan rumah adat
dari wisata itu ada dua juga. Keragaman budaya menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Itu dari mana? Kalau Anda mereka datang ke Indonesia, itu banyak di pariwisata. Kenapa? Kenapa Ibu? Jadi banyak turis-turis yang datang ke Indonesia karena kita punya alam sekitar, alam Indonesia ini sangat indah. Di pantai mereka suka sekali bertemu di pantai sana. Kayak pantai yang wisata. Terus kedua, mengembangkan potensi pariwisata layak daya dapat meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan. Itu poin yang kedua punya itu untuk potensi pariwisata. Terus sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan ada satu saja poinnya, yaitu keragaman budaya menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Oke, sekarang kita masuk diskusi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kembali kita ke masing-masing. Kelompok masing-masing. Berbagi menjadi kelompok. Itu kelompok 1. Setelah kerja sudah. Kelompok 2 kelompok 3 butuh satu orang maju. Maju sudah. Kelompok 2 maju. Kelompok bisa apa? Kelompok 3 siapa? Oke, kita diam sampai kita dengar. Kelompok 1 membacakan hasil diskusi. 1. Baca yang seperti yang
Oke, mari kita tepuk tangan untuk kelompok satu. Salut. Sekarang kelompok dua. Oke, silakan.
Dalam baca terus ada yang kalau tepat.